Di video ini kita akan membahas tentang cara mudah ternak ayam broiler skala rumahan. Ayam broiler merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati. Banyak diminati karena pasarnya selalu tersedia dan proses pemeliharaannya cukup mudah. Selain itu, umur ayam broiler juga relatif singkat, yaitu 35 hari sudah mencapai bobot di atas 2 kg. Ayam broiler bisa dibudidayakan dalam skala besar, yakni puluhan ribu ekor dalam satu kandang, dan dapat juga dibudidayakan dalam skala kecil, yakni ratusan ekor saja. Berikutnya, kita akan membahas apa saja yang perlu kita perhatikan saat menjalankan ternak ayam broiler dalam skala kecil. Pertama adalah mendapatkan bibit ayam broiler. Bibit ayam broiler dihasilkan dari penetasan yang biasanya berskala besar dan dikelola oleh perusahaan. Untuk mendapatkan bibit ayam broiler, kita bisa membeli secara langsung ke pihak marketing perusahaan penetasan. Selain itu, kita juga bisa membelinya dari para broker yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bibit ayam broiler atau biasa disebut dengan DOC dikemas dalam wadah plastik atau kertas karton. Tiap satu plastik atau satu karton berisi 100 ekor DOC. DOC ayam broiler harganya cukup fluktuatif atau naik turun. Naik turunnya harga DOC ayam broiler dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan dari para peternak. Sebulan menjelang hari raya, biasanya harganya akan mahal karena akan banyak permintaan ayam besar. Bibit ayam broiler dipatok dengan harga Rp4.500 hingga Rp8.000 untuk tiap ekornya. Kedua adalah mengontrol suhu udara di dalam kandang. Setelah mendapatkan bibit ayam broiler dan menempatkannya di dalam kandang, berikutnya kita harus bisa mengontrol suhu. Proses pemeliharaan dan pertumbuhan ayam broiler sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Ayam broiler yang merasakan suhu udara terlalu rendah menyebabkan ayam berperilaku pasif. Perilaku pasif ini membuat ayam jarang makan sehingga organ-organ pentingnya tidak bisa tumbuh secara sempurna. Organ-organ yang tidak tumbuh secara sempurna membuat laju pertumbuhan menjadi lambat dan mudah terserang berbagai macam penyakit. Sedangkan ayam yang kepanasan akan mengalami stres panas. Stres panas tahap awal menyebabkan ayam broiler sulit bertambah bobotnya seiring bertambahnya usia pemeliharaan. Pada tahap lanjut, stres panas dapat menyebabkan kematian mendadak. Untuk menghangatkan suhu udara di dalam kandang, kita bisa memakai pemanas dari gas ataupun dari kayu. Sedangkan untuk mendinginkan suhu di dalam kandang, kita bisa memakai kipas atau melakukan penyemprotan. Ketiga adalah mengontrol kelembapan. Selain suhu udara, kelembapan udara juga memainkan peran penting dalam proses pemeliharaan ayam broiler. Kelembapan udara adalah jumlah kandungan air yang menguap dan berada di udara. Tingkat kelembapan udara dinyatakan dalam persentase. Semisal kondisi kelembapan udara 90%, artinya kadar airnya sangat tinggi. Dan apabila nilainya 10%, artinya kadar air dalam udara sangat rendah. Tinggi rendahnya kelembapan udara akan mempengaruhi tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh ayam di dalam kandang. Udara dengan tingkat kelembapan yang terlalu tinggi akan berat untuk dihirup, sehingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada ayam. Sedangkan udara dengan tingkat kelembapan terlalu rendah akan terasa kering di permukaan kulit dan juga mata. Kondisi yang kering juga tidak nyaman bagi ayam broiler. Untuk menambah tingkat kelembapan di dalam kandang, kita bisa melakukan penyemprotan dengan air. Dan untuk mengurangi tingkat kelembapan di dalam kandang, kita bisa mengalirkan udara segar menggunakan kipas.
Keempat adalah menggunakan pakan yang berkualitas. Ayam broiler adalah jenis ayam yang memiliki laju pertumbuhan paling pesat. Ayam broiler bisa mencapai bobot 2 kg dalam waktu 30 hari. Untuk mencapai laju pertumbuhan yang optimal, ayam broiler juga membutuhkan pakan dengan kualitas yang bagus. Pakan ayam broiler yang berkualitas bagus akan dibedakan berdasarkan 3 tahap pertumbuhan, yakni tahap starter, usia mulai dari 0 hingga 7 hari. Tahap grower mulai dari usia 8 hingga 21 hari. Dan tahap finisher mulai usia 22 hingga 35 hari. Pakan ayam jenis starter memiliki kandungan protein yang sangat tinggi untuk menunjang pertumbuhan organ-organ penting. Pada masa grower, kandungan protein akan dikurangi dan diganti dengan kalori untuk menambah dan mempertahankan massa daging. Sedangkan pada masa finisher, kandungan protein akan berkurang lagi, ditambah dengan kadar kalori untuk menambah energi pada ayam besar. Pakan ayam broiler dikemas dalam karung berukuran 50 kg. Satu karung pakan biasa dibanderol dengan harga Rp400.000. Kelima adalah menentukan jadwal panen yang tepat agar keuntungan menjadi berlipat. Harga ayam broiler di pasaran sangat fluktuatif, bisa turun sangat rendah dan naik sangat tinggi. Tinggi rendahnya harga ayam broiler dipengaruhi oleh banyaknya stok ayam dan kebutuhan pasar. Untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, kita bisa menjadwalkan panen pada momen-momen di mana masyarakat membutuhkan ayam dalam jumlah banyak. Semisal menjelang hari raya, menjelang tahun baru, dan menjelang bulan-bulan tertentu di mana banyak masyarakat mengadakan hajatan. Dari momen tersebut, kita bisa menarik mundur 35 hari dan mengisi kandang pada hari tersebut. Kenapa ditarik mundur 35 hari? Karena usia pemeliharaan ayam broiler adalah 35 hari. Setelah berusia 35 hari, ayam kita siap dipanen di harga yang bagus.